Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazla Sabira dengan NPM 0323010075. Baik, di sini kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk menginput data berupa tulisan, teks, angka, atau fungsi kompleks lainnya. Oleh karena itu, saya akan memberikan tutorial mengenai 14 rumus Excel yang sering digunakan dalam dunia kerja. Fungsi rumus pertama yaitu sum, di mana sum adalah untuk menjumlahkan data secara sederhana, di mana di sini ada data nilai mahasiswa. Nah, untuk memasukkan data nilai jumlah, kita dapat masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita dapat memblok semua data nilai mahasiswa, kemudian enter. Nah, dapat dihasilkan nilainya itu 257 dari hasil nilai matematika, bahasa Inggris, dan TIK. Nah, untuk mengetahui jumlah nilai dari seluruh mahasiswa, kita dapat membloknya sampai ke bawah. Nah, maka hasilnya akan keluar dan semua nilai mahasiswa atau total nilai mahasiswa akan kelihatan. Selanjutnya fungsi average, di mana digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah data. Di mana di sini ada data mahasiswa. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dari mahasiswa Nazla Sabira, kita dapat masukkan rumus sama dengan average. Kemudian buka kurung. Kemudian kita blok data yang ingin digunakan, tutup kurung, dan enter. Maka hasilnya akan kelihatan nilai rata-rata dari mahasiswa Nazla Sabira. Untuk mengetahui data dari mahasiswa lain, kita dapat blok sampai ke bawah untuk mempercepat proses penyelesaian. Nah, selesai. Selanjutnya rumus max dan min, di mana rumus max digunakan untuk menampilkan nilai terbesar dari kumpulan data. Di sini terdapat data mahasiswa. Nah, untuk mengetahui nilai tertinggi dari mata pelajarannya, kita bisa melihat dengan rumus sama dengan max. Buka kurung, kita blok nilai yang ingin diketahui nilai tertingginya atau data tertingginya, kemudian tutup kurung dan enter. Maka akan kelihatan nilai tertingginya 90. Dan untuk mengetahui semua mahasiswa, nilainya kita dapat blok ke bawah, maka hasilnya akan kelihatan. Kemudian rumus min, nilai terendah dari sebuah data, sama dengan min, buka kurung, blok nilai yang ingin diketahui, tutup kurung, dan enter. Maka nilai terendahnya akan kelihatan. Dan untuk mengetahui semua nilai mahasiswa yang terendah, kita dapat blok sampai ke bawah. Maka nilainya akan kelihatan. Selanjutnya fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dan menghitung angka dalam sebuah argumen. Di sini terdapat data mahasiswa. Dan untuk mengetahui banyaknya mahasiswa, kita dapat memasukkan rumus sama dengan count, buka kurung, kita dapat memblok angka NPM-nya,
kemudian tutup kurung, enter. Maka kelihatan banyaknya mahasiswa itu berjumlah 7 orang. Rumus if digunakan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Di sini terdapat contoh data mahasiswa dan ada keterangan bantuan di mana nilai A 80 sampai 100, nilai B 60 sampai dengan 79 dan nilai C 0 sampai 59. Nah, untuk mengetahui predikatnya itu kita dapat masukkan rumus sama dengan if buka kurung blok nilai yang ingin diketahui lebih besar sama dengan 80 titik koma, predikatnya itu A, titik koma, if, buka kurung, blok nilai yang diketahui, sama dengan lebih besar 60, titik koma, predikatnya itu B, titik koma, dan predikatnya C jika di bawahnya lagi. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Maka hasilnya A pada nilai mahasiswa Nagel Sabira. Nah, untuk mengetahui data mahasiswa lain, kita dapat membloknya sampai ke bawah. Nah, untuk membloknya itu kita tinggal tarik ke tanda panahnya sampai ke bawah. Kemudian hasilnya akan keluar dan jika kita mengganti nilainya, maka predikatnya juga akan berubah mengikuti nilai dari yang kita blok pertama tadi. Selanjutnya, rumus sum if digunakan untuk menjumlahkan data. Misalnya sama dengan sum if buka kurung blok data yang ingin diketahui titik koma, kriterianya itu perempuan karena kita ingin mengetahui total dari perempuan, titik koma, kita blok nilai dari suatu data, kemudian enter, maka hasilnya akan kelihatan. Selanjutnya, total nilai laki-laki sama seperti tadi rumusnya, sama dengan sum if, buka kurung, blok jenis kelamin data yang ingin ketahui, titik koma, predikatnya itu kriterianya laki-laki, titik koma, dan blok data nilainya, tutup kurung dan enter, maka hasilnya akan kelihatan. Nah, itulah cara menggunakan rumus sum if. Dan untuk melihat rumusnya itu dapat kita lihat dari atas. Nah, di sini terdapat rumus yang tadi kita gunakan. Selanjutnya, rumus count if digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam suatu data. Misalnya di sini ada data mahasiswa perempuan dan laki-laki. Nah, untuk mengetahuinya kita masukkan rumus sama dengan count if buka kurung
blok data jenis kelamin laki-laki perempuan, titik koma, kemudian kriterianya itu laki-laki, tutup kurung, dan enter. Nah, maka banyaknya laki-laki ada 3 orang, dan untuk perempuan kita bisa masukkan rumus sama dengan count if buka kurung, blok sama seperti tadi, titik koma, yang membedakannya itu kriterianya. Perempuan, tutup kurung, dan enter. Maka banyaknya mahasiswa perempuan berjumlah 4 orang. Itulah tadi cara menggunakan rumus count if. Nah, untuk mengetahui rumusnya itu kita dapat melihatnya. Selanjutnya, rumus proper digunakan untuk mengkonversi huruf pertama pada kata apapun menjadi huruf besar. Di sini ada contoh Universitas Muhammadiyah Buton. Kita akan mengubahnya huruf pertama menjadi huruf besar dengan memasukkan rumus sama dengan proper, buka kurung, blok Universitas Muhammadiyah Buton atau kata yang diinginkan, kemudian enter, maka dapat dilihat Universitas Muhammadiyah Buton, kata pertamanya itu berubah menjadi huruf besar atau huruf kapital. Selanjutnya, rumus upper di mana digunakan untuk mengkonversi teks menjadi huruf besar dari suatu data. Misalnya di sini ada data universitas. Kita dapat mengubahnya menjadi huruf besar dengan memasukkan rumus sama dengan upper, blok data yang ingin dikonversi huruf besar, tutup kurung dan enter, maka universitasnya berubah menjadi huruf kapital atau huruf besar. Nah, selanjutnya fungsi lower digunakan untuk mengkonversi semua huruf besar menjadi huruf kecil. Nah, di sini ada contoh data Muhammadiyah. Kita dapat mengubahnya menjadi huruf kecil dengan memasukkan rumus sama dengan lower, buka kurung, blok data yang ingin diinginkan, tutup kurung, dan enter, maka datanya itu akan berubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya, fungsi left, right, dan mid. Di sini fungsi left digunakan untuk mengambil beberapa huruf dari suatu data dari posisi sebelah kiri. Nah, untuk mengambilnya sama dengan left, buka kurung, blok data yang diinginkan, left, buka kurung, blok data, titik koma, berapa data yang ingin kita ambil? 4, tutup kurung, dan enter. Maka data yang diambil ada 4 huruf, dimana muha,
Kemudian might ini digunakan untuk mengambil beberapa huruf dari suatu data pada posisi tertentu. Di sini kita ambil pada posisi tengah sama dengan might. Blok datanya, titik koma, itu yang data yang diambilkan mau yang keberapa. Saya ambil kelima. Titik koma, kemudian kriteria data yang diambil, saya ambil 4, tutup kurung dan enter. Nah, maka hurufnya itu akan muncul might, di mana di sini terdapat pada posisi tengah. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu rumus Reich, di mana Reich digunakan untuk mengambil beberapa huruf dari suatu data pada suatu teks dari posisi sebelah kanan. Nah, untuk mengfungsikannya itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan Reich, buka kurung, blok data yang kita inginkan, titik koma, kriteria yang saya ambil 4, tutup kurung dan enter. Nah, maka posisi sebelah kanannya itu yaitu iya. Nah, demikianlah penggunaan rumus left, might, and right. Selanjutnya, fungsi len digunakan untuk menghitung jumlah karakter yang ada dalam satu sel. Di sini kita bisa masukkan rumus sama dengan len, buka kurung, contohnya itu saya ambil Muhammadiyah, tutup kurung, enter. Maka jumlah karakternya itu ada 12 huruf. Nah, selanjutnya itu fungsi rumus concatenate, di mana concatenate ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih data teks menjadi satu. Nah, di sini ada contoh teks pertama universitas, teks kedua Muhammadiyah, dan teks ketiga Buton. Nah, untuk menggabungkannya kita dapat menggunakan rumus concatenate. Nah, dengan cara masukkan rumus sama dengan concatenate, kurung, teks pertama, titik koma. Untuk mengadakan spasinya kita bisa dengan melakukan tanda petik, spasi tanda petik, titik koma, teks kedua, titik koma, sama seperti tadi, tanda petik, spasi tanda petik, titik koma, teks ketiga, tanda petik, spasi tanda petik. Kalau teks ketiganya tidak usah, tinggal langsung tutup kurung dan enter. Nah, maka akan kelihatan di sini datanya itu dapat tergabung di mana Universitas Muhammadiyah Buton. Itulah cara penggunaan rumus concatenate. Selanjutnya, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, di mana fungsi VLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun secara format vertikal. Sedangkan HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel secara horizontal. Nah, di sini terdapat contoh tabel bantu.
yang dapat membantu kita mengisi for lookup maupun how lookup-nya. Nah, untuk mengisi nama barang dari for lookup menggunakan rumus for lookup, kita dapat memasukkan rumus untuk mengetahui nama barangnya ya. Kita dapat memasukkan rumus sama dengan for lookup buka kurung blok kodenya titik koma blok tabel bantu dari data, kemudian untuk mengunci agar data tersebut tetap, kita dapat menggunakan cara dengan mengklik Fn dan F4. Atau bisa juga langsung F4, cuma karena di laptop saya tidak bisa, jadi saya menggunakan Fn, F4. Maka hasilnya itu nanti akan tetap. Kemudian titik koma dan urutan nama barangnya itu ada pada kolom kedua. Jadi kita isi kolom kedua. Kemudian tidak lupa titik koma kita isi false, tutup kurung dan enter. Maka nama barangnya itu akan kelihatan. Nah, di sini ada sabun, kodenya A. Kita lihat di tabel bantunya itu betul sabun kodenya A. Nah, untuk mengetahui data semuanya, kita dapat mengkopinya sampai ke bawah. Nah, selesai. Kemudian untuk mengetahui itu harganya, kita bisa memasukkan rumus sama dengan for lookup buka kurung sama seperti tadi. Kita blok kodenya titik koma, kita blok tabel bantu. Nah, untuk menguncinya lagi sama seperti tadi, kita klik Fn F4. Kemudian kolomnya itu kolom ketiga, karena pada tabel bantu harganya itu terdapat pada kolom ketiga. Kemudian tidak lupa kita falsekan sehingga nanti datanya itu akan ini akan kelihatan datanya. Harga barangnya itu untuk sabun 3.000. Nah, di sini rumusnya itu sama seperti pada nama barangnya tadi ya. Hanya saja yang membedakannya itu terdapat pada kolomnya saja. Dan untuk melihatnya, kita dapat melihat rumusnya itu di atas. Nih, ada rumusnya kelihatan. Nah, untuk itu kita dapat melihat lagi data harga dari semuanya itu dengan blok ke bawah. Nah, maka hasilnya akan kelihatan. Nah, selanjutnya untuk satuannya itu rumusnya sama seperti tadi. Yang membedakannya juga hanya kolomnya saja. Nah, di sini kita akan blok lagi. Kemudian mengubahnya lagi atau menguncinya lagi dengan mengklik Fn F4 titik koma, karena tabelnya itu pada kolom keempat, jadi kita isi 4 titik koma false, tutup kurung dan enter. Nah, maka satuannya itu akan kelihatan
buah. Kita blok ke bawah untuk mengetahui data semuanya. Nah, untuk mengubah harga barangnya itu kita dapat ke generals. Kita ubah dia menjadi rupiah ya. Nah, kita ubah. Kemudian selanjutnya itu lookup, di mana lookup ini digunakan untuk data yang disusun secara horizontal. Nah, untuk mengetahuinya, di sini nama barang kita bisa isi sama dengan lookup. Buka kurung, blok data, titik koma, blok tabel bantunya. Dan kita kunci lagi dengan Fn F4 sehingga datanya itu tetap dan tidak berpindah. Kemudian titik koma. Nah, datanya itu ada pada kolom kedua. Jadi kita isi lagi 2 untuk call index number-nya. Nah, untuk selanjutnya kita titik koma false. Nah, maka hasilnya akan kelihatan gula pasir pada kode D. Kemudian kita dapat mengisi harga barangnya itu dengan rumus seperti tadi. Yang membedakan juga hanya kolomnya saja. Nah, ini kita blok lagi Fn F4. Kolomnya itu terdapat pada kolom 3. Kemudian false, enter. Nah, selanjutnya satuan sama seperti rumus tadi, yang membedakannya itu kolomnya lagi. Oh, sorry, bukan kolom ya, baris. Karena ini lookup barisnya ya. Kemudian kita Fn F4 titik koma 4 titik koma and false, enter, kilogram. Nah, untuk mengetahui semuanya kita bisa memblok dengan kita menggunakan Excel, kita dipermudah dalam mengerjakan tugas maupun pekerjaan. Untuk mengubah harganya, kita bisa menggunakan general accounting. Nah, selesai. Dan untuk melihat kode-kodenya atau rumusnya bisa kita lihat di atas ini.